Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Ar-Royan Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peran kita di muka bumi sebagai hamba Allah ini adalah setinggi-tingginya peran, semulia-mulianya peran. Peran yang senantiasa kita ikrarkan sehari minimal 17 kali dalam setiap rakaat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Peran yang dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan oleh Allah untuk jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Kemudian Jibril mengisyaratkan ke tanah dan Nabi memahami bahwa Jibril memberikan isyarat untuk memilih nabi yang hamba. Peran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang suci, perjalanan yang menakjubkan dan penuh dengan kekuasaan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya, bukan rasulnya, bukan nabinya. Padahal rasul dan nabi itu adalah tugas Nabi Muhammad di bumi ini. Tapi ketika ketemu dengan Allah, naik ke atas Sidratul Muntaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sana bi abdihi, membawa peran terbesarnya sebagai hamba Allah. Dan ini adalah sebaik-baik peran, setinggi-tinggi peran, dan harus kita yakini bahwa kita ini adalah hamba Allah sebelum yang lainnya. Hamba Allah sebelum ayah, hamba Allah sebelum suami, hamba Allah sebelum istri, hamba Allah sebelum pejabat, dan hamba Allah sebelum pekerjaan apapun yang hari ini menjadi profesi kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur malam hari ini bisa bersilaturahmi ilmu di Masjid Ar-Royan Jombang. Dan ini genap setahun yang lalu, karena tahun lalu akhir Desember juga Ustaz Amang ya, saya silaturahmi ilmu ke Masjid Ar-Royan ini. Kalau tahun lalu kita bahas beginilah Musa mengajariku,
Walaupun pelajaran-pelajaran dari Nabi Musa belum selesai. Tadi di mobil sepanjang jalan dari Surabaya ke Jombang, Ustadz Amang menyampaikan pelajaran-pelajaran tambahan yang kita dapat dari Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali ternyata. Dan hari ini, malam ini kita akan membahas tema tentang wanita setenang malam. Jangan salah sebut, bukan wanita setengah malam, bukan. Nanti artinya jadi beda. Hah? Tapi wanita tenang malam. Dan tema ini sebenarnya tema yang dipilihkan oleh teman-teman di Surabaya. Ya, karena ceritanya saya diminta oleh Ustadz Abdurrahman Baraja untuk membuat tema. Berminggu-minggu dikontak, saya nggak bikin tema karena sibuk mengerjakan makalah. Akhirnya Ustadz Abdurrahman berinisiatif untuk membuatkan tema dengan teman-teman di Surabaya. Dan alhamdulillah malam hari ini pas giliran di Ar-Royan Jombang, saya dikasih tema wanita setenang malam. Dan bagi saya ini adalah tema yang sangat penting karena fokus dan stressing dari pembahasan tema malam hari ini adalah kunci ketenangan alam semesta. Apa kunci ketenangan alam semesta, Pak? Kunci ketenangan alam semesta itu kalau wanita, istri kita tenang. Kalau istri di rumah tidak tenang, maka kita pun di jalan juga tidak tenang, di tempat kerja juga tidak tenang. Maka siapapun yang pengen dunianya tenang, tenangkan istrinya. Gitu ya. Dan ini tema yang penting. Kenapa tema yang penting, Pak? Saya itu oleh teman-teman yang ada di Kutab Al-Fatih Jakarta dibuatkan acara keliling di beberapa daerah yang ada di Indonesia, dari Jogja, Kediri, Jember, Sidoarjo. 2 minggu yang lalu waktu Ustadz Abdurrahman Baraja ke Jakarta, saya ke Probolinggo untuk mengadakan acara namanya Majelis Cinta. Di Majelis Cinta itu kita duduk dengan dialog yang dekat, hangat, mengangkat tema-tema tentang keluarga. Karena ternyata dari banyak kota yang kami kunjungi itu, ya, itu tidak sedikit dari angka perceraian, dan rata-rata setiap bulan tidak turun angkanya tapi malah naik. Gitu ya. Sehingga apapun tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, tentu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik itu semuanya. Tapi insya Allah ini adalah tema yang sangat penting. Tema tentang keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Wanita setenang malam ini sebenarnya berangkat dari sebuah kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kalimat itu ada dalam sebuah kata litas kunu. Litas kunu itu artinya adalah supaya kalian mendapatkan ketenangan. Dan begitu kita membuka Al-Qur'an, kita cari kata litas kunu di dalam Al-Qur'an, yang artinya supaya kalian mendapatkan ketenangan, maka kita akan mendapati, Pak, kita akan mendapati 4 ayat yang di dalamnya ada kalimat litas kunu supaya kalian mendapatkan ketenangan. 4 ayat itu, yang pertama ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ini yang sudah biasa kita dengar kalau kita hadir dalam acara walimah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menjadikan untuk kalian dari jiwa kalian pasangan-pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang padanya. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau kalian sudah tenang, maka nanti Allah yang akan mengadakan di tengah-tengah kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kata litaskunu yang pertama ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua ada di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 67. Surat Yunus ayat 67. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian malam supaya kalian mendapatkan ketenangan di malam itu, dan menjadikan untuk kalian siang bercahaya sehingga kalian bisa mencari karunia Allah. Sesungguhnya yang demikian itu, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Ada tanda kebesaran Allah bagi hamba yang mau mendengar. Di ayat itu ada kata litaskunu, malam, supaya kamu mendapatkan ketenangan di dalam malam itu. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah kepada kalian, Allah jadikan untuk kalian siang dan malam supaya kalian mendapatkan ketenangan di waktu malam dan mencari karunia Allah di waktu siang, dan supaya kalian bersyukur. Kalau ada di antara antum yang pernah belajar ilmu balaghah, maka di ayat 73 dari surat Al-Qasas ini ada salah satu keindahan dari sudut pandang balaghah, namanya al-lafu wan nasyru, mengumpulkan baru kemudian menyebar. Artinya gimana? Gini, lihat, perhatikan kedua tangan saya. Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang supaya kalian mendapatkan ketenangan dan supaya kalian bekerja. Ya. Jadi ini dikumpulkan malam dan siang, mendapatkan ketenangan dan bekerja juga dikumpulkan di kalimat setelahnya. Tapi kalau kita kembalikan, maka kalimat pertama supaya kalian mendapatkan ketenangan itu kembalinya ke kalimat pertama, yaitu kata malam. Dan supaya kalian bekerja, kalimat kedua itu kembalinya pada kalimat kedua di kelompok pertama, di waktu siang. Itu bagi orang yang memperhatikan aspek bahasa indah. Cuma kalau kita baca kok indahnya terus di mana gitu. Karena kita itu suka nggak perhatian terhadap bahasa. Apalagi membaca Quran, kadang ndelujur gitu saja. Tahu ndelujur? Ndelujur bau aja saja gitu aja, nggak pernah berhenti. Oh iya ya, lihat ini siang dan malam, ini tenang dan bekerja. Wah ini indah ini. Kenapa? Karena tenang di sini kembalinya ke sini, kerja di sini kembalinya ke siang, kayak gitu. Lah kita harus peka begitu itu, latihan. Ya, makanya di sini pentingnya tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim.
Nah, ini indah ayat ini. Nah, di surat Al-Qasas ayat 73 ini ada kalimat litaskunu fihi, supaya kalian dapat ketenangan di waktu malam. Ya. Dan yang terakhir nomor 4 itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah dialah yang menjadikan untuk kalian malam supaya kalian mendapatkan ketenangan di malam itu, dan menjadikan untuk kalian siang yang bercahaya supaya kalian bisa mencari karunia Allah di waktu itu. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu banyak memberikan karunia dan kelebihan kepada manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tidak mau bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat seluruh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat ini, 4-4-nya ada kata litaskunu. Dan saya fokus di kata litaskunu itu. Dan sebenarnya Ustadz Budi Azhari LC, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, pada tahun 2012 sudah menulis artikel tentang wanita setenang malam ini. Maka malam ini kita sifatnya menjabarkan dan mencari contoh-contoh serta aplikasi-aplikasi yang dulu telah dicontohkan oleh para salafus soleh, bagaimana menciptakan rumah tangga yang wanitanya itu tenang setenang waktu malam. Kita fokus pada kata litaskunu, karena kalau kita mau cari kata as-sakan, artinya adalah ketenangan, dalam Al-Quran banyak sekali. Ada kata sakinah, wa anzalas sakinata alaihim, lalu Allah menurunkan sakinahnya kepada mereka. Kata sakinah, kata ketenangan dalam Al-Quran banyak sekali. Tapi untuk kata litaskunu, supaya kalian tenang, ada 4 ayat di dalam Al-Quran seperti yang tadi itulah sudah saya sebutkan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah judul wanita setenang malam itu muncul, Pak. Kenapa? Karena ternyata dari 4 ayat, yang 4-4-nya itu ada istilah supaya kamu mendapatkan ketenangan. Ya, itu ketenangan Allah letakkan 1 pada wanita, 3 pada waktu malam. Sehingga secara isyarat Allah ingin menggambarkan peran wanita dengan waktu malam, yang dengan penggambaran ini maka wanita itu akan menjadi mudah untuk menjalankan perannya di rumah tangga, memberikan sakinah itu kayak apa sih, kayak gitu loh, Pak. Gampang kayak waktu malam itu loh. Jadi ini bukan sebuah tasbih ataupun permisalan yang jelas ataupun sharih kalau dalam ilmu Quran, tapi ini adalah permisalan yang sifatnya adalah talmih ataupun sebuah isyarat saja. Kenapa? Karena kata litaskunu Allah gunakan untuk menyebutkan 2 hal, yang satu wanita, yang kedua adalah waktu malam. Dan dengan tasbih gini ini nanti semuanya akan jadi mudah, Bu. Kalau kita bertanya, wanita memberikan ketenangan pada suaminya kayak apa sih? Ya udah, lihat aja, tadabburi saja, tafakkuri saja itu waktu malam itu seperti apa. Gitu ya. Waktu malam itu seperti apa? Di mana kita mengetahui bahwa waktu malam itu di mana cahaya matahari untuk bumi itu Allah Subhanahu wa taala padamkan, Pak.
Kalau bahasa Qur'annya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam dan Allah memasukkan malam ke siang. Memasukkannya menggunakan kata ilaj, bukan menggunakan kata dakhola. Dakhola bagi yang belajar bahasa Arab artinya masuk. Alaja yuliju dalam bahasa Arab artinya juga masuk. Cuma bedanya kalau ilaj itu masuknya pelan-pelan. Makanya transisi dari siang ke malam itu terang, agak terang, agak redup, hilang gitu. Kenapa? Karena kalau dari terang tiba-tiba langsung gelap, tidak nyaman di mata manusia. Lihat dalamnya bahasa Al-Quran. Kenapa kata memasukkan aja nggak pakai kata dakhola yang biasanya udkhul kan masuk itu. Tapi Quran menggunakan kata yuliju, memasukkannya pakai kata itu. Karena memasukkan pakai kata ilaj itu pelan-pelan. Sebagaimana memasukkan malam ke siang. Jadi dari malam ke siang itu juga pelan-pelan hilangnya gelap itu, tidak langsung. Karena ketika langsung kita itu kalau di dalam mobil ya gelap, kemudian kita buka, kalau mobil itu tiba-tiba terangnya itu tiba-tiba gitu Pak, dan terang sekali di dalamnya, maka tidak nyaman di mata, apalagi kalau lagi mabuk. Terang tiba-tiba gelap itu juga tidak nyaman. Makanya kadang lampu di dalam mobil itu ketika dibuka terangnya pelan-pelan, ketika ditutup gelapnya juga pelan-pelan. Kayak di dalam pesawat, kalau mau landing lampu akan kami matikan ya demi keselamatan. Nanti redupnya pelan-pelan Pak, supaya apa? Nyaman di mata. Begitulah Allah Subhanahu wa taala luar biasa memperhatikan kemaslahatan kita manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu malam itu adalah waktu di mana kuatnya cahaya matahari Allah padamkan. Begitu padam, maka itu membuat yang ada di bumi mau tidak mau jadi ngantuk. Ya. Jadi terdorong untuk istirahat. Ya. Karena kuatnya cahaya matahari itu Allah Subhanahu wa taala padamkan. Maka kurang lebih kalau di dalam ilmu balaghah wajhus syibih, sisi penyerupaan antara wanita dengan malam. Kalau malam Allah memadamkan cahaya matahari sehingga yang di bumi itu tenang, kemudian ngantuk dan tidur. Maka kalau wanita, dia memadamkan jiwanya, memadamkan gejolak dalam hatinya, memadamkan lisannya, baru kemudian memberikan ketenangan kepada suaminya. Sebentar ya Bu, saya tak banyak berbicara tentang peran ibu-ibu dulu. Nanti di ujung baru kita akan bahas tentang peran para suami. Ini penting Pak bagi kita. Ini penting bagi kita. Ustaz, penting gimana? Saya itu sudah 60 tahun loh. Masa kayak gitu juga penting? Penting Pak. Saya sering menyampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Dan kebanyakan riwayat-riwayat keromantisan Rasulullah dengan istri-istrinya itu ketika beliau ada di kota Madinah. Ya, ketika beliau ada di kota Madinah. Sehingga berarti itu dilakukan oleh Nabi di usia yang tidak muda. Kan gitu ya? Itu dilakukan oleh Nabi di usia yang tidak muda, Pak. Romantis, hangat, menghargai pasangan. Itu tetap ilmu yang juga diperlukan bagi kita, Pak. Ya, berapapun usia kita dan usia pernikahan kita. Saya juga banyak bercerita tentang sahabat mulia Utsman bin Affan
radhiyallahu an. Utsman itu meninggal usianya 82 tahun, Pak. Pertama kali menikah dengan Ruqayyah, putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia tahun 4 Hijriah. Setelah itu Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal tahun 9 Hijriah. Setelah itu Nabi berkata, andai aku masih punya anak perempuan yang belum menikah, akan aku nikahkan denganmu, wahai Utsman. Nah, orang baik Pak Utsman ini, orang baik. Nabi masih punya anak perempuan, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Utsman menikah dengan wanita yang lain menjadi istrinya sampai Utsman bin Affan usia 82 tahun meninggal dunia. Begitu Utsman bin Affan meninggal dunia, istrinya selesai masa iddahnya, karena istrinya masih muda dan istrinya cantik, maka tidak sedikit dari sahabat yang ingin meminang istrinya. Dan yang membuat istrinya Utsman cantik itu gingsul yang ada di giginya itu, Pak. Jadi giginya gingsul tuh. Karena beliau merasakan, gara-gara gingsul ini kelihatan cantik, makanya orang-orang ada menawarkan diri untuk meminangnya. Akhirnya istrinya Utsman bin Affan ngambil batu, dipukul gingsulnya, Pak. Tek, lepas. Dipukul gingsulnya, tek, kemudian lepas. Dan yang saya pikirkan adalah istrinya Utsman itu masih muda loh. Kalau mau menikah lagi juga tidak melanggar syariat. Sedangkan Utsman bin Affan meninggal di usia 82 tahun. Kok tidak mau menikah lagi? Yang saya bayangkan adalah betapa luar biasa bagaimana Utsman memberikan kebutuhan jiwa untuk istrinya itu. Menyenangkan istrinya, membahagiakan istrinya, menghibur istrinya dan seterusnya. Sampai istrinya melakukan hal seperti itu. Makanya ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Nanti insya Allah di awal kita bicara dulu tentang ibu-ibu, tentang peran wanita. Baru nanti kita akan bicara tentang bagaimana feedback dari para suami. Dari para suami ketika kita membahas waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kurang lebih seperti itu. Memberikan ketenangan, ketika suami pulang ke rumah dengan semua beban yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam jiwanya gitu, maka istri juga punya masalah berat, punya beban juga, tapi mencoba untuk menahan itu. Kenapa? Karena kondisi suami juga sedang membawa beban ke rumah itu. Walaupun Rasulullah SAW punya kebiasaan, Pak. Rasulullah punya kebiasaan, dan kebiasaan ini semestinya dilakukan, semestinya kita lakukan di keluarga-keluarga muslim. Apa? Nabi itu punya kebiasaan tidak masuk ke dalam rumah kecuali menaruh semua beban jiwanya di luar rumah, Pak. Jadi begitu masuk rumah itu sudah segar, sudah enak, sudah tidak ada kening yang berkerut ketika berinteraksi dengan istri-istrinya, seperti apapun kondisinya. Cuma tidak gampang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Dengan memohon dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa melakukannya dan meneladani Rasulullah SAW. Jadi begitu itu. Kemudian apalagi persamaan antara siang, antara malam, malam itu ada apa lagi, Pak? Malam itu kalau kita mau berdoa sebelum tidur gimana? Bismika wada'tu jambi, itu ya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku merebahkan punggungku, itu.
Oh, berarti di waktu malam kita itu menyandarkan punggung kita, gitu ya. Oh, berarti malam itu tempat bersandar. Karena wanita itu memiliki tugas untuk memberikan ketenangan sebagai malam, bagaimana malam. Berarti wanita pun ya sebenarnya juga punya peran ya menjadi sandaran bagi suaminya. Ketika sudah lelah dan penat dengan permasalahan, ya, sehebat apapun suami, sekuat apapun suami, dia tetap membutuhkan seorang wanita untuk bersandar, Pak. Ya, dan dengan begitu maka sebenarnya kalau fisik nggak butuh sandaran, Pak. Ya, sandaran itu maksudnya bukan sandaran fisik. Karena kalau sandaran fisik bisa bersandar di dinding, bisa bersandar di tiang. Tapi sandaran hati itu, Pak. Ya. Dan mestinya wanita bisa memainkan peran itu. Nah, tapi nggak mudah ya, Sat. Kayak gitu itu juga berat, kita juga punya masalah. Gitu contohnya. Ya, dicoba dulu. Dan sambil diingat-ingat bahwa pahalanya adalah surga. Gitu aja. Jadi untuk meringankan beban kita, itu paling gampang adalah kalau saya begini ini, ya, kalau saya begini ini, maka jaminannya adalah surga. Gitu. Terus ada apa lagi, Pak, di waktu malam, Pak? Di waktu malam tuh ada malam itu waja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian, Pak. Dan seperti itulah peran wanita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah bajumu dan kamu adalah bajunya. Kata Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Yang menutupi aurat, yang menutupi kekurangan pasangan masing-masing dan seterusnya. Tidak mengumbar, ya. Tidak mengumbar walaupun hanya menggunakan isyarat gitu. Saya nggak mengumbar saat saya juga nggak mengumbar kekurangan suami, ya, tapi update status hari ini capek banget, gitu contohnya. Oh berarti, ya gitu Pak, yang baca status itu loh. Salah sendiri status saya dibaca, saya sendiri nulisnya di situ. Kalau statusnya nggak pengen dibaca, jangan ditulis di Facebook atau di sosial media yang lain, tapi ditulis di kertas, ditempel di dalam kamar. Itu baru nggak ada yang baca, gitu. Jadi saling menutup karena libas, waja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Setelah itu apa? Libasa waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian di waktu malam itu sebagai pengokoh. Karena tidur di waktu malam itu beda dengan tidur di waktu siang, Pak. Ya. Kalau kita kurang tidur di waktu malam, kondisi fisik kita beda dengan kita kurang tidur di waktu siang. Kita itu banyak tidur di waktu siang, Pak. Kita banyak tidur di waktu siang, tapi belum tentu itu semuanya memulihkan tenaga dan kekuatan kita. Tapi tidur sebentar di waktu malam, walaupun hanya 2 jam, 3 jam, itu adalah tidur yang memberikan kekuatan fisik bagi kita semuanya. Makanya dulu salafus soleh, sudah isya, sudah. Baik. Kita jeda untuk mendengarkan adzan isya dulu. Baik, saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti silahkan difikirkan sendiri, direnungkan sendiri, ditafakuri sendiri. Karena orang ulul albab, hamba Allah yang cerdas itu suka tafakur. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Mikirin malam itu ada apa dan bagaimana gitu. Kemudian coba dicari aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya. Banyak sekali, Pak. Malam itu ujungnya malam apa, Pak? Ujungnya malam adalah falak, adalah subuh. Dan subuh itu adalah simbol, ya. Subuh itu adalah simbol hadirnya solusi, Pak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menamai surat Al-Falaq itu surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq.
Dan terjemahan Al-Falaq salah satunya adalah Tuhannya subuh. Ya, aku berlindung kepada Qul a'udzu, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Kenapa yang disebut kok Tuhannya subuh? Bukan Tuhannya zuhur, bukan Tuhannya asar, Tuhannya maghrib atau Tuhannya malam gitu. Tapi Tuhannya subuh. Sebagian ulama tafsir mengatakan karena surat Al-Falaq itu isinya adalah ketakutan-ketakutan dan masalah-masalah. Takut dari makhluk-makhluknya Allah, takut dari sihir, takut dari hasad, takut. Dan ketakutan permasalahan itu simbolnya gelap. Gelap itu adanya di waktu malam, dan begitu hadir fajar itu cahaya yang membelah malam. Kan gitu ya. Sehingga cahaya ini adalah solusi yang menyelesaikan semua permasalahan. Berarti kalau istri tenang malam tuh berarti dia memberikan solusi kepada suaminya, ya, merengkuh dengan ketenangan kemudian memberikan solusi. Makanya dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur itu, Pak, ya, kemudian lututnya Nabi Yusuf alaihissalam sakit karena jatuh pertama kali tumpuannya adalah lutut. Dan ketika sakit itulah Nabi Yusuf hanya merintih memanggil Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di waktu subuh, Pak. Malaikat Jibril Allah perintahkan untuk menemui Nabi Yusuf di waktu subuh, dan di waktu subuh itulah malaikat Jibril berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, berdoalah kamu kepada Allah, aku mengamini. Nabi Yusuf mengatakan, ya, wahai Jibril, engkau saja yang berdoa dan aku mengamini. Gitu. Baru kemudian Jibril alaihissalam mendoakan Nabi Yusuf sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk lututnya. Dan ketika Nabi Yusuf diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berdoa, maka doanya Nabi Yusuf adalah, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk setiap hambamu yang punya masalah di waktu subuh ini. Maka di situ keutamaan waktu subuh, Pak. Sehingga orang-orang sakit itu waktu subuh itu seger, Pak. Walaupun nanti duha pusing lagi. Gitu ya. Orang yang sakit, tipe sakit apa itu ketika subuh enak, Pak, rasanya, Pak. Walaupun nanti tidak begitu lama dia lemes lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-subhi idza tanafas. Demi subuh apabila dia bernafas. Jadi subuh itu waktu bernafas tuh. Gitu ya. Jadi saudara sekalian yang SWT banyak sekali, Pak, memberikan solusi-solusi dan seterusnya itu. Maka itulah yang kemudian harus dibayangkan oleh kita, khususnya oleh para wanita. Sehingga dengan begitu akan menghadirkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau sudah tenang, litaskunu ilaiha, kalau laki-laki sudah tenang kepada istrinya, maka waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, Allah akan tumbuhkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kalau belum litaskunu ilaiha, maka tidak mudah untuk mendapatkan mawaddah dan rahmat hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua peran-peran yang tadi saya sampaikan yang disimbolkan dengan waktu malam itu, kita banyak mendapati itu dimainkan oleh wanita-wanita dulu, para salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain itu. Bagaimana mereka memberikan ketenangan itu kepada suaminya, gitu ya. Maka yang pertama kali ya akan saya angkat sebagai contoh aplikasi ini, Bu, ya. Dan nanti kita akan lihat efeknya bagaimana. Kalau para wanita sudah melakukan dengan maksimal memberikan ketenangan pada suami, nanti feedback dari suaminya seperti apa, nanti akan kita lihat, ya. Yang pertama akan saya sampaikan adalah salah satu wanita, 1 dari 4 wanita terbaik di surga, dan dia adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang kisahnya sudah sangat masyhur di kita, dipuji-puji oleh Nabi, dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha, padahal Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia itu. Seperti apa sih Khadijah radhiyallahu anha? Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa min mazaya Khadijah, dan di antara keistimewaan Khadijah itu, lihat, Pak, ketenangan yang diciptakan oleh Khadijah itu, Pak. Di antara keistimewaan Khadijah, annaha mazalat
tu'azzimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tusaddiqu hadithahu qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Dalam kitab Al-Isabah fi ma'rifatis sahabah, bahwa Khadijah itu senantiasa membenarkan dan mengagungkan Nabi sebelum Nabi diutus jadi Nabi atau setelah Nabi diutus jadi Nabi. Jadi Khadijah itu sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi sudah memuliakan suaminya, Pak. Begitu Rasulullah jadi Nabi, tambah memuliakan dan tambah takzimnya. Kan gitu ya. Dan bahkan kita mendapati ada satu riwayat ketika wanita-wanita bangsawan Quraisy sedang mengadakan pesta, wanita-wanita bangsawan mengadakan pesta, maka tiba-tiba orang Yahudi masuk ke tengah-tengah pesta itu dan mengatakan bahwa aku menduga sebentar lagi Nabi akhir zaman akan hadir di tengah-tengah sini, maka siapapun di antara kalian yang bisa menjadi istrinya, lakukan itu. Dan ternyata Khadijah radhiyallahu anha terobsesi dengan kalimat itu. Baru kemudian beliau menyiapkan dirinya untuk menjadi istri calon Nabi, kan gitu. Dan beliau tidak melihat laki-laki yang amanah melebihi Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi itu. Sehingga beliau membuat sebuah rekayasa bagaimana Rasulullah SAW bisa melamar beliau dan menikah dengan beliau. Ini memang cinta yang sangat elegan yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi sudah sangat mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Ibnu Hajar juga mengatakan kanat harisah ala ridhah bikulli mumkin. Khadijah itu sangat antusias untuk mencari ridha suaminya sebisa mungkin. Walam yasdur minha ma yukdzibuhu qat kama waqa'a li ghairiha. Dan tidak pernah sekalipun Khadijah membuat murka suaminya. Itu kan? Ya. Makanya nanti kita akan bahas ketika Khadijah seperti itu bagaimana reaksi Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah juga berkata, "Shaddaqathu sallallahu alaihi wasallam fi awwali wahli." Dia adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW di awal Nabi diutus menjadi Nabi. Ibnu Hisham di dalam sirahnya mengatakan, amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid wa saddaqat bima jaa min Allah. Khadijah bintu Khuwailid itu beriman kepada Nabi dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wazarathu ala amrih, dan mendukungnya dalam perkara itu. Wa kanat awwalu man amana billahi wa rasulih, dan dia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa saddaqa bima jaa bihi, dan membenarkan semua yang dibawa. Fa khaffafallahu bidzalika an nabihi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu, dengan peran Khadijah, beban Nabi itu menjadi ringan. La yasma' syai'an mimma yakrah min raddin alaihi wa takdzibin lahu. Tidak pernah terdengar satupun kalimat yang membuat Nabi marah keluar dari Khadijah radhiyallahu anha. Fayuhzinuhu, lalu membuat Nabi sedih, tidak pernah terjadi itu. Illa farrajallahu anhu biha idza raja'a ilaiha. Dan tidak pernah Rasulullah merasakan sedih kemudian kembali pulang menemui Khadijah kecuali Khadijah mengusir kesedihan itu. Tidak pernah Rasulullah SAW pulang ke rumah membawa permasalahan kecuali Khadijah mengusir permasalahan itu keluar dari rumahnya, Pak. Kayak begitu tuh. Ya. Tusabbituhu wa tukhaffifu anhu, mengokohkan, meringankan, wa tusaddiquhu wa tuhawwinu ala amrin nas. Ya, membenarkan, memotivasi dan menyederhanakan bahwa masalahmu ini belum apa-apa, belum seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Khadijah radhiyallahu anha. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Imam Bukhari, Pak. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang masyhur yang sering kita dengar ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian beliau merasakan takut yang luar biasa, lalu Rasulullah SAW pulang ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha, menyampaikan permasalahan, minta diselimuti, zammiluni, dadziruni, selimuti aku itu. Maka
Kalimat Khadijah adalah kalimat yang Masya Allah, yang luar biasa. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, wallah ma yukhzikallahu bika abadan. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kamu, tidak akan menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang rajin membangun silaturahmi, nyambung silaturahmi. Wa tusaddiqul hadis. Engkau orang yang engkau watasdukul hadis, engkau orang yang jujur perkataannya. Wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau bantu orang yang tidak punya. Wa tuqrid dhaif, engkau muliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau bantu orang yang sedang kesusahan. Jadi ketika Rasulullah SAW sedih itu Pak, maka yang dilakukan Khadijah itu bagaimana beliau mengusir kegundahan dari hati Rasulullah SAW itu. Tidak mungkin orang seperti engkau wahai suamiku, ya, itu dihinakan oleh Allah, tidak mungkin. Karena kamu begini, dan disebutkan semua kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini keseharian Khadijah kepada Rasulullah itu Pak. Ya, bisa ditiru oleh ibu-ibu, dan inilah sunnah yang kalau kita lakukan dengan istiqomah dan dengan ikhlas, maka insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan hatinya para suami. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hati suami kepada ibu-ibu. Walaupun yang mengendalikan hati suaminya tetap Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Al-Faqihi dalam kitab Makkah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sisi Abu Thalib. Fasta'dzanahu ayatawajjah ila Khadijah. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Abu Thalib untuk pulang menemui Khadijah. Ya, fa'adzina lahu, maka Abu Thalib mengizinkan Nabi untuk pulang menemui Khadijah. Wa ba'atsa ba'dahu jariyah yuqalu laha Naba'ah. Setelah Rasulullah pulang, Abu Thalib mengutus budak perempuan namanya Naba'ah, Pak. Naba'ah. Kemudian Abu Thalib mengatakan kepada Naba'ah, "Unduri ma taqulu lahu Khadijah." Coba kamu perhatikan, kalau ponakanku ini sampai rumah, kira-kira bagaimana Khadijah menyambutnya? Jadi diamati Pak. Kalau Rasulullah sampai rumah itu istrinya menyambutnya seperti apa? Itu yang mengawasi siapa? Naba'ah. Naba'ah itu budak perempuan yang diutus oleh pemiliknya Abu Thalib. Kemudian apa? Qalat Naba'ah, maka Naba'ah mengatakan fara'aitu ajaban. Aku mendapatkan ya sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan ketika Rasulullah sampai rumah itu Pak. Gimana? Ma huwa illa an sami'at bihi Khadijah fa kharajat ilal bab. Ya, tidaklah suara Nabi itu didengar oleh Khadijah dari rumah, melainkan Khadijah sudah beranjak berdiri untuk membuka pintu. Antum bayangkan. Jadi tidak nunggu pintu diketuk. Begitu tahu Rasulullah SAW pulang, suara kakinya, suara sendalnya terdengar dari dalam, maka tidak perlu menunggu Pak. Tidak perlu menunggu suaminya Assalamualaikum, tidak perlu menunggu suaminya mengetuk pintu. Kalau kita begitu kita mendengar suara motor suami kita, atau kita mendengar suara kendaraan mobil suami kita, maka nggak perlu nunggu diketuk Pak. Apalagi kita minta khotimat di rumah untuk bukakan tuh, abah lagi pulang kayak gitu contohnya. Ya walaupun begitu juga ndak apa-apa. Tapi loh, apakah Khadijah tidak punya pembantu? Loh, orang kaya kok nggak punya pembantu? Orang budaknya aja diberikan kepada Rasulullah, Zaid bin Harithah itu. Kan gitu. Pembantunya banyak Pak. Tetapi untuk Rasulullah yang buka adalah dirinya sendiri. Untuk suami masa diberikan pembantunya untuk menyambut, kan tidak mungkin. Kan gitu ya. Jadi Khadijah itu baru dengar suara Nabi saja, belum mengetuk pintu, sudah beranjak berdiri kemudian membukakan pintu. Fa kharajat ilal bab, kemudian pergi membuka pintu, fa akhadat biyadihi. Begitu pintu dibuka, maka Khadijah langsung memegang tangan Rasulullah SAW. Jadi tangan kanannya Nabi kemudian dipegang, Pak. Ya, setelah dipegang, fa dhammaha ila sadriha wa nahriha. Setelah itu apa? Setelah itu Khadijah mendekap tangan Rasulullah SAW di antara dada dan kerongkongannya sini, Pak. Dekap di sini. Kebayang Bu? Ini gratis ini.
Ini sunnah ini. Coba lakukan dan lihat efeknya. Seminggu saja sudah kelihatan efeknya, Pak. Suami-suami pasti senang sekali kalau dibegitukan sama istrinya itu. Kadang kita suami ngetok-ngetok nggak dibuka-buka, Pak. Kadang harus istirahat panjang di luar rumah gitu. Karena juga nggak megang kunci, pulangnya malam lagi kan gitu. Khadijah enggak, Pak. Pokoknya suaminya belum masuk rumah maka dia jaga. Dia jaga enggak tidur. Sampai suaminya masuk rumah kemudian disambut dengan sambutan gitu. Jadi begitu datang langsung dipegang itu tangannya Rasulullah SAW, kemudian didekap di sininya, Pak. Didekap di sininya. Tsumma qalat bi abi wa ummi wallahi ma af'alu hadza li syai' walakin arju an takuna nabi alladzi sayub'ats. Demi Allah, aku melakukan ini bukan karena apa-apa, tapi aku melakukan ini karena aku berharap engkau adalah nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman. Sehingga ini adalah kondisi ketika Rasulullah SAW sedang dalam masalah ketakutan di awal menerima wahyu itu. Bayangkan itu. Dan di sini riwayatnya menggunakan kata kerja mudhari'. Mudhari' itu habitual action, sesuatu yang menunjukkan kebiasaan. Dan begitulah kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Jadi luar biasa, menakjubkan. Fa in takun huwa fa'arifu haqqi wa manzilati. Jadi aku melakukan ini bukan karena apa-apa, tapi aku cuma berharap engkau adalah nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Dan kalau engkau adalah nabi akhir zaman itu, maka aku tahu apa hakku dan bagaimana kedudukanku. Wa ad'ul ilaha alladzi yab'atsuka li, dan aku akan berdoa kepada Allah yang telah mengutusmu. Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepada Khadijah, wallahi demi Allah, la in kuntu ana huwa, kalau memang benar aku nabinya, qad istana'ti indi ma la udayyi'uhu abadan, maka aku akan maka engkau telah melakukan untukku yang aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu selamanya. Efeknya begitu tuh, Pak. Sehingga riwayat tentang usia Nabi yang terpaut 15 tahun lebih muda dari Khadijah itu, antum bisa bayangkan. Dan Khadijah radhiyallahu anha menurut beberapa riwayat sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya, kan gitu. Baru kemudian yang ketiga menikah dengan Rasulullah SAW. Tapi posisi Khadijah yang pernah menikah 2 kali itu, kemudian tetap dilihat istimewa oleh Nabi dan bahkan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Khadijah banyak disebut-sebut oleh Nabi dan itu membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Antum bayangkan itu. Itu kan jelas saat Khadijah dicintai Rasulullah karena Khadijah itu kaya, kan gitu. Ini babnya bukan bab kaya. Semua yang tadi saya sebutkan ini babnya adalah bagaimana, babnya adalah bab menenangkan jiwa pasangan ini. Kalau harta itu relatif, tapi memberikan ketenangan jiwa ini loh, yang kemudian yang kemudian berimbas pada kesetiaan Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan tidak hanya itu, Pak. Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, ketika Rasulullah SAW bingung pertama kali mendapatkan wahyu, bukan bingung sebenarnya, lebih karena takut. Kadang melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya membentangkan sayap menutup ufuk timur sampai ufuk barat. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan takut dan seterusnya. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal. Setelah menemui Waraqah bin Naufal pun Rasulullah SAW masih takut, Pak. Masih takut, tapi takutnya takut rindu. Takutnya takut rindu karena kembali lagi ke Gua Hira, ketemu Jibril lagi dan begitu seterusnya, Pak. Takutnya bukan kok takut yang lari kemudian menjauh dari itu, enggak. Tapi takut tapi penasaran. Takut tapi penasaran karena Waraqah menyampaikan engkau adalah nabi. Dan ketika Rasulullah masih merasakan takut itu, bayangkan, sama Khadijah sudah dibawa kepada Waraqah, tapi Rasulullah SAW masih merasakan takut. Takutnya takut rindu itu, Pak.
Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Ya ibna am," wahai anak pamanku, berkata kepada Rasulullah, Pak, wahai suamiku gitu. "Atastati'u an tukhbirani bi sahibika hadzal ladzi ya'tika idza ja'ak?" Bisakah kamu memberitahu aku kalau temanmu yaitu Jibril alaihissalam ketika dia nanti datang? Jadi kalau Jibril datang kabari aku gitu. Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, nanti aku kabari kalau dia datang." Qalat fa idza ja'aka fa akhbirni bihi faja'ahu Jibril. Kalau Jibril datang kabari aku, kemudian Jibril datang, Pak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Khadijah, hadza Jibril qad ja'ani." Lalu Nabi dalam keadaan takut, Pak, itu berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, ini Jibril sudah datang menemuiku." Ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Qum ya ibna am." Berdirilah wahai suamiku. "Fajlis ala fakhidhil yusra." Coba ya, kamu berdiri dan duduklah di pangkuanku sebelah kiri. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa 'alaiha. Maka Rasulullah berdiri kemudian duduk di pangkuan Khadijah yang sebelah kiri, Pak, paha sebelah kiri. Faqalat hal darah. Maka Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu masih bisa melihatnya?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, aku masih bisa melihatnya." Qalat fatahawwal faqud ala fakhidil yumna. Kalau gitu coba kamu pindah duduk di pahaku yang sebelah kanan. Maka Rasulullah pindah duduk di paha sebelah kanan. Fajalasa ala fakhidhihal yumna. Kemudian Khadijah bertanya, "Apakah kamu juga masih melihatnya?" Rasulullah mengatakan, "Ya, aku masih melihatnya." Qalat fatahawwal fajlis fi hijri. Setelah itu coba kamu pindah duduk di tengah-tengah. Duduk seperti di pangku, Pak. Ya, seperti di pangku. Fatahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha di tengah-tengah. Ya. Lalu apa? Khadijah bertanya, "Apakah kamu juga masih bisa melihatnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, aku masih bisa melihatnya." Qala, kemudian Khadijah radhiyallahu anha memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi Khadijah radhiyallahu anha fahassarat fa'alqat khimaraha. Khadijah membuka penutup kepalanya, Pak. Khadijah membuka penutup kepalanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijriha. Jadi Khadijah membuka penutup kepalanya, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya. Ketika dibuka penutup kepalanya itu, maka Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, apakah kamu masih bisa melihatnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak." Jibril pergi, Pak. Jibril pergi. Qalat, maka Khadijah mengatakan, "Ya ibna am," wahai anak pamanku, wahai sepupuku, maksudnya adalah suamiku, "Absyir, berbahagialah kamu, tenanglah kamu. Fa wallahi innahu malak." Demi Allah, dia itu malaikat. "Ma hadza bi syaitan." Dia bukan syaitan. Karena kalau dia syaitan, aku buka jilbabku, pasti dia tetap duduk di situ. Antum bayangkan upaya seorang istri untuk mengusir keraguan dari hati suaminya. Luar biasa. Menakjubkan. Maka balasannya apa, Pak? Balasannya adalah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ka'allam yakun fid dunya imra'ah ila Khadijah." Setelah Khadijah wafat itu, komentar Aisyah adalah seolah-olah di dunia ini enggak ada wanita kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Gitu. Sehingga kita mengetahui, ya, Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, selesai menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah SAW mencari tempat untuk bermalam, Pak. Karena apa? Karena menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan, Nabi tidak langsung pulang ke kota Madinah. Kenapa? Nunggu Ramadan selesai, karena tanggal 6 Syawal Rasulullah SAW berangkat ke Hunain untuk menaklukkan Hunain. Nanti terjadi perang Hunain. Dan selama itulah Rasulullah SAW mabit di dalam tenda, Pak. Para sahabat mencarikan tempat untuk mabitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sebuah tempat yang di tempat itu dekat dengan kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Apa tujuannya?
kalau bukan al-wafa. Kalau bukan karena mengenang, Pak. Mengenang jasa dan kebaikan. Efeknya begitu itu. Efeknya seperti itu pada diri suami. Nanti akan kita bahas bagaimana istri-istri salafus soleh dan bagaimana pengaruh kebaikan istri salafus soleh itu terhadap suaminya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW duduk, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam." Wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi datang. Dia membawa nampan yang di dalamnya ada lauk-lauk, ada makanan dan ada minuman. Fa idza hiya atadgi, kalau dia nanti datang, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni, maka bacakanlah untuknya salam, sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Dan kabarkan kepadanya bibaitin fil jannah, dengan rumah yang ada di surga, min qasabin, yang terbuat dari kayu, la sahba fiha wa la nasab, yang tidak ada suara bising dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Itu, Pak. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril dari atas langit ketujuh hanya untuk mengirimkan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Saya tidak bisa membayangkan orang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya kayak apa ya? Senangnya kayak apa itu, Pak? Dan Jibril mengatakan dia akan mendapatkan rumah di surga dari kayu. Dari kayu itu bukan rumah kayu, Pak. Tapi rumah dari mutiara yang sebagian ulama mengatakan coraknya seperti corak kayu, Pak. Sebagian kita hari ini mengetahui ada batu-batu marmer yang modelnya seperti model kayu itu, Pak. Coraknya seperti corak kayu itu. Luriknya seperti lurik kayu itu. Dan disebut kayu itu adalah gambaran keimanan. Karena iman itu ketika ada dalam hati kita, kasyajaratin thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Maka rumah dari kayu itu adalah simbol kuatnya keimanan Khadijah radhiyallahu anha di dalam surga. La sakhba fiha wa la nasab. Di istana itu dia tidak mendengarkan kebisingan dan tidak merasakan kelelahan. Para ulama mengatakan kenapa istananya Khadijah itu tidak bising dan tidak lelah. Walaupun semua nanti yang ada di surga juga tidak bising dan tidak lelah. Tapi kenapa kalimat ini disebutkan? Untuk memberikan pesan kepada kita. Karena Khadijah, kata para ulama, karena Khadijah di rumahnya di surga tidak membuat kegaduhan di rumah suami dan tidak membuat lelah suami. Maka balasannya istana di surga yang tidak merasakan lelah dan tidak mendengarkan kebisingan. Ini sesuai al-jaza' min jinsil amal, pahala sesuai dengan amalan. Menakjubkan bagi saya, luar biasa. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapati, mendapati kalau tadi adalah Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka ini bagaimana istrinya seorang sahabat, Pak. Sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Punya istri namanya Zainab, punya istri namanya Ummu Hakim Al-Haula bintul Harith. Kemudian ceritanya ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu, maka ada beberapa orang yang darahnya dihalalkan oleh Nabi, Pak. Dan di antara yang dihalalkan oleh Nabi adalah Ikrimah bin Abi Jahal, karena menyakiti nabinya kebangetan. Jadi idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian sudah bebas, itu sebagian besar. Tapi ada segelintir orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Karena benar-benar berlebihan dalam menyakiti Rasulullah SAW. Begitu tahu Ikrimah bin Abi Jahal dihalalkan darahnya oleh Nabi untuk dibunuh, maka Ikrimah langsung lari ingin menuju ke Habasyah, Pak. Lalu apa? Lalu istrinya yang gelisah mendekati Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah berikan jaminan keamanan bagi suamiku kalau suamiku mau masuk Islam. Nabi mengatakan suamimu aman kalau dia mau masuk Islam. Itu melihat upaya istri untuk
untuk memberikan keamanan pada suaminya. Akhirnya apa? Yang dilakukan Ummul Hakim, istrinya Ikrimah, dia kejar suaminya sampai ke Yaman, Pak. Lu bayangkan, dari Mekah sampai ke Yaman, suaminya dikejar, Pak. Hanya untuk ngasih tahu, kalau engkau aman, syaratnya engkau masuk Islam. Tapi suaminya nggak mau tahu, Pak. Dia tetap naik kapal nyebrang. Begitu di tengah-tengah laut, maka tiba-tiba ada badai. Dia panggil Lata, dia panggil Uzza, tapi tidak memberikan pertolongan dan keamanan kepadanya. Akhirnya dia diminta oleh nahkoda di kapal itu, udahlah kamu itu ikhlas saja, jangan panggil Lata, jangan panggil Uzza, itu nggak akan memberikan faedah kepadamu. Sampai di tepi Afrika, balik lagi dan menyampaikan keislamannya. Jasa siapa? Jasa perjuangan istrinya itu. Jasa perjuangan istrinya. Dan masih banyak lagi. Dan karena kondisinya seperti itu, para wanita memberikan ketenangan seperti itu, nanti feedbacknya adalah bagaimana suami-suami itu merasa tenang di dalam rumah itu. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW, ya, yang merasa tenang dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, itu Nabi ngelihat Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, itu cara mengucapkan salam, cara berjalan itu mirip seperti Khadijah, dan dengan begitu Rasulullah SAW mengingat Khadijah radhiyallahu anha. Jadi feedbacknya, Bu, ya, kalau suami sudah litaskunu ilaiha, memberikan ketenangan kepada istri, maka nanti feedbacknya Allah akan taruh rasa cinta dalam hati suami yang sangat besar dan kasih sayang di dalam hati suami untuk menjaga istrinya dengan sebaik-baiknya. Ini saya sampaikan, Pak. Kalau tadi Nabi dan Khadijah, kemudian ada sahabat Ikrimah bin Abi Jahal dengan Ummul Hakim, sekarang saya tak cerita tentang Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani? Yang menyusun kitab Bulughul Maram, yang menyusun kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Ulama besar, Pak. Ini Ibnu Hajar, Pak. Ibnu Hajar itu ketika harus keluar untuk menuntut ilmu itu, lihat, Pak, ketika keluar menuntut ilmu, maka dia mengucapkan syair untuk istrinya, Pak. Dan syair ini adalah bukti kalau istrinya memberikan ketenangan di dalam rumah, Pak. Bagaimana? Rahiltu, ya, wa khallaftu al-habiba bidarihi, aku pergi, aku tinggalkan kekasihku di rumahnya. Birukmi walam anjah ila ghairihi maila, ya, itu pun aku lakukan karena aku sudah tidak punya pilihan lagi, jadi aku memang harus belajar. Tapi sebenarnya aku belajar ini berat. Kenapa? Karena aku harus meninggalkan istriku di dalam rumah sendirian. Kemudian apa? Usyaghilu nafsi bil hadithi taghallula nahari wa fi laili ahinu ila laila. Istrinya Ibnu Hajar itu namanya Laila, Pak. Kalau siang hari aku sibuk dengan hadis, menulis hadis, menghafal hadis, mentakhrij hadis dan seterusnya. Tapi kalau malam hari aku mendapatkan ketenangan pada Laila. Laila itu istrinya Ibnu Hajar itu. Itu bayangkan tuh. Siang hari sibuk dengan hadis, malam hari mendapatkan ketenangan dari istrinya. Itu disampaikan oleh Ibnu Hajar ketika Ibnu Hajar terpaksa harus keluar rumah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketenangan, Pak, yang diberikan oleh istrinya. Dan ini yang terakhir sebelum kita tutup, ini kisah diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau cerita, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Falamma dakhalat alaihi ra'a bihal judari. Ketika laki-laki ini menemui istrinya, maka dia mendapati istrinya itu terkena penyakit cacar, Pak. Dan penyakit cacar itu bekasnya kan membekas di kulit, Pak. Apalagi kalau di wajah. Ya, apalagi kalau di wajah. Maka begitu istrinya sakit cacar dan cacarnya sampai ke wajah, Pak, sehingga mengubah yang awalnya cantik jadi berkurang, Pak, ya, karena cacarnya tadi itu. Dan kalau cacarnya sih bisa sembuh, tapi luka di kulit itu kan membekas.
Kalau hari ini sudah banyak lotion untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Zaman itu belum. Bekasnya semua bekas gitu aja ya, pelentong gede di sini ya pelentong gede di sini. Gitu ya. Maka falam maro abihal judari qala istakaitu aini. Maka ketika laki-laki ini mendapati istrinya sakit cacar di wajahnya, maka dia berkata kepada istrinya, mataku sakit. Mataku sakit gitu. Ya. Kemudian tidak begitu lama dia bilang kepada istrinya, aina ya tu'limuni, ya, bahwa aku nggak bisa lagi melihat, buta, nggak bisa melihat. Jadi dia bilang kepada istrinya, aku nggak bisa melihat. Jadi gini, nggak bisa melihat tapi tadhahara bil umma, tapi sebenarnya laki-laki ini pura-pura tidak bisa melihat. Bukan kok buta beneran, tapi pura-pura buta, Pak. Faba'da isrina sanah, kata Ibnu Qayyim, setelah berlalu 20 tahun, matat, istrinya mati, Pak, meninggal dunia. Walam ta'lam annahu yubsir, dan istrinya nggak tahu kalau selama 20 tahun itu sebenarnya suaminya bisa melihat. Paham, Pak? Faqila lahu fi dzalik. Kemudian dia ditanya oleh temannya, kenapa kamu lakukan itu? 20 tahun pura-pura buta di depan istrimu. Maka dia mengatakan, karihtu antuhzinaha ru'yati lima fiha. Aku khawatir tatapan mataku membuatnya sedih karena melihat ada cacar di wajahnya. Bayangkan itu, Pak. Ada yang kuat seperti itu. Ini 20 tahun kayak begitu itu. Jadi dia pura-pura buta. Supaya apa? Supaya istrinya tidak merasa sedih dengan tatapan matanya yang jelas. Orang ketika melihat istrinya sedang tidak masalah dengan istrinya sedang bermasalah, berbeda cara melihatnya, Pak. Ya. Dan tidak ingin cara pandang seperti ini membuat istrinya jadi sedih gitu. Makanya akhirnya dia pura-pura buta. Khasyitu annaha tata'allam anni anzurulaha bihadzal wajh, karena aku takut, ya, aku takut dia merasa sakit karena aku melihatnya ada bekas penyakit di wajahnya. Dan kalau ulama-ulama kita dahulu begitu itu biasa, Pak. Jadi pura-pura sakit gara-gara sebenarnya sih nggak sakit beneran, tapi cuma pura-pura buta karena ingin menjaga perasaan pasangan. Bayangkan itu. Jangankan pasangan, nanti ada ulama namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, al-Asam itu artinya adalah yang tuli, Pak. Tapi sebenarnya Hatim itu nggak tuli. Kenapa dia dapat gelar tuli? Gara-garanya adalah ketika dia sedang duduk, karena beliau ahli ilmu, maka ada datang seorang wanita, ya, menyampaikan permasalahan kepada beliau, dan wanita ini ketika menyampaikan permasalahannya, minta solusi, tiba-tiba wanita ini buang angin, Pak. Dan buang anginnya itu sampai kedengaran suaranya. Ya, begitu wanita ini buang angin, maka Hatim al-Asam melihat ekspresi wajah wanita ini berubah malu, Pak. Karena Hatim al-Asam tidak ingin wanita ini malu, maka Hatim al-Asam mengatakan, coba kamu keraskan suaramu karena aku tidak mendengarnya. Maka wanita itu berpikir, loh, suara anginku tidak lebih keras dari suaraku. Kalau suaraku yang keras saja dia tidak dengar, berarti suara buang anginku tadi dia juga tidak dengar. Oh, berarti Hatim ini tuli. Padahal tidak tuli, tapi cuma pura-pura tuli. Antum bayangkan tuh, untuk menjaga perasaan orang tuh sampai rela disebut kayak begitu itu. Tadi suami untuk menjaga perasaan istri, rela dianggap oleh istrinya pura-pura buta selama 20 tahun. Nah, kenapa? Ini, Pak, kalau istrinya kurang ajar di rumah, tidak mungkin dia melakukan itu. Tapi pasti ini istrinya memberikan ketenangan jiwa kepadanya, sehingga dia rela untuk melakukan itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan sakinah kepada pasangannya, kepada para suami. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meluluhkan hati suami, akan menundukkan hati suami, dan akan mengaruniakan cinta di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
hadanallahu hayyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.